hasya beru. Ada dua kata di sini ya, teman-teman. Yang pertama adalah hasya ya. Hasya ini dari dua kanji ya, teman-teman. Hatsu sama kuruma ya. Hatsu di sini dibacanya jadi hatsu kecil, kuruma dibaca jadi sya. Jadi ya hasya ya. Hatsu itu sendiri artinya adalah awalan ya, awalan keluar atau berangkat ya, teman-teman. Dan di sini ada kuruma. Kuruma itu artinya mobil, tapi kalau misalkan dia berdiri sama kanji lain, biasanya dibacanya sya ya. Jadinya di sini kita bacanya hasya, yang artinya adalah keberangkatan atau departure ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini ada beru. Beru itu ya lonceng ya, bell. Kenapa jadi beru nggak bell? Karena orang Jepang nggak bisa ngomong L. Setiap dia ngomong L jadinya eru. Jadinya beru. Seperti itu. Nah, ini kita mark jadi hijau ya. ずっと何かを Ups, kayaknya aku keliru 誰 ya. かを探している Oke, kita ulang. ずっと何かを誰かを探している Zutto nanika o dareka o sagashite iru. Zutto itu artinya terus menerus ya, teman-teman. Sepanjang waktu. Zutto gitu. Nanika udah kita pelajarin nih, makanya dia hijau di sini ya. Berarti kalau kalian belum tahu nanika itu apa, tonton di video sebelumnya ya. Nanika itu adalah sesuatu atau entah apa ya. Terus di sini ada dareka. Dareka itu berarti entah siapa atau seseorang ya. Jadi sesuatu itu nanika, seseorang itu atau entah siapa itu adalah dareka. Nah, ini ada hiragana wo yang berfungsi sebagai partikel di sini. Ada dua ya, wo. Tapi biasanya dibacanya o ya, teman-teman. O bukan wo. Kalau dia sebagai partikel. Nanika o, dareka o. O itu partikel apa sih? Partikel yang akan mengapa-apakan kata di belakangnya. Jadi mengapa-apakan siapa? Mengapa-apakan si nanika atau mengapa-apakan si dareka ya. Dua-duanya gitu. Zutto nanika wo dareka wo. Nah, zutto nanika wo dareka wo. Nah, mau diapain nih si sesuatu sama si seseorang ini? Sagashiteiru, mau disagashiteiru, dari kata sagasu yang artinya mencari. Sagashiteiru berarti sedang mencari atau kondisi mencari ya, teman-teman. Jadi partikel wo di sini akan mengapa-apakan si dareka dan nanika ini diapain? Dicari, seperti itu. Zutto, selalu, terus menerus mencari sesuatu, mencari seseorang. Seperti itu artinya. Oke? Lanjut. そういう気持ちに取りつかれたのは Kita pindahin ke sini. Ulang ya. そういう気持ちに取りつかれたのは Nah, ini udah kita pelajari ya, teman-teman. Mitsuha no koe, bukan sanyo ya, tapi Mitsuha. Bawahnya juga salah tuh, bukan Mitsuba ya, tapi Mitsuha. Mitsuha no koe, Miyamizu Mitsuha namanya ya. Mitsuha no koe berarti suaranya si Mitsuha. Soyu udah kita pelajarin ya kemarin. Kalau kita review balik lagi ya, Soyu ini ada di 見ていたはず kalau nggak salah. そ Nah, そういうことが ga toki-doki aru ya. Ini udah kita pelajari ya. Jadi kalau kalian mau belajar lagi lebih detail ada di video sebelumnya ya, teman-teman. 目覚め Sekarang itu kata-katanya adalah そういう気持ちに取りつかれたのは Soyu kimochi. Soyu itu adalah seperti itu ya. Kimochi itu adalah perasaan ya, teman-teman. Kimochi itu adalah perasaan, emosi ya artinya, teman-teman. Kimochi, soyu kimochi berarti perasaan seperti itu ya. Perasaan seperti apa? Perasaan seperti ini nih ずっと何かを ya. 誰かを探している Perasaan seperti selalu ingin mencari sesuatu atau seseorang ini gitu. そういう気持ちに取りつかれたのは Soyu kimochi, perasaan seperti itu, ni toritsukareta no wa. Ini adalah tata bahasa penting ya di dalam bahasa Jepang ya, teman-teman, yaitu adalah kalimat pasif. Kalimat pasif, ingat ya, teman-teman. Kalimat pasif, kita akan belajar ini. Kimochi ni toritsukareta. Kimochi ni toritsukareta. Kalau bahasa Indonesianya di sini dibawakan perasaan seperti itu telah menguasai saya ya. Tapi ini adalah mesin translation, teman-teman. Jadi di translate-nya ya mungkin Google Translate atau gimana gitu. Bukan human translation ya, bukan translasi yang dibuat oleh manusia gitu. Jadi soyu kimochi ni toritsukareta no wa, kimochi tadi perasaan, partikel ni, terus toritsuku. Toritsuku itu tuh artinya menguasai ya, teman-teman. Menguasai, toritsuku. Kalau toritsukareru itu artinya dikuasai. Jadi pasif ya, teman-teman, bentuknya. Jadi kalau misalkan di sini artinya telah menguasai saya, aku lebih mengartikannya seperti kayak aku telah dikuasai perasaan tersebut. Jadi bukan perasaan itu telah menguasai saya, tapi kayak aku telah dikuasai dia, dikuasai oleh perasaan tersebut. Seperti itu. Nah, cara buat kalimat pasif ini gimana sih, teman-teman? Pelakunya, terus ditambahin partikel ni, terus bentuk pasif dari suatu kata tersebut. Coba contoh yang lain lagi ya, teman-teman. Misalkan dimarahin sama ibu. Okasan ni okorareta. Ibu ni dimarahin. Gitu. Ibu ni dimarahin. Okoru kan itu marah. Bentuk pasifnya adalah okorareru ya. Terus karena udah lampau jadinya okorareta. Okasan ni okorareta, dimarahin
ibu gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita bakal nemuin banyak kalimat pasif seperti ini untuk kedepannya. Kalau kalian mau buat contoh kalimat pasif di komen juga boleh. Tapi kalau kedepannya kita ketemu lagi kalimat pasif, kita bakal bahas lagi ya. Terus di sini ada partikel no wa yang akan membuat dia menjadi kata benda, kata sebelumnya. Yaitu apa yang menjadi kata benda? Soyu kimochi ni toritsukareta. Itu dijadiin kata benda. Berarti akan dijelasin nih di kalimat selanjutnya. Soyu kimochi ni toritsukareta no wa apa nih ya? Kita lanjut ke kalimat setelahnya. 多分あの日から Tabun itu artinya adalah mungkin ya. Tabun mungkin ya teman-teman. Ano itu artinya itu, tapi jauh di sana ya. Di sini nyebutin anohi, hi itu artinya adalah hari. Anohi berarti nunjukin hari yang jauh ya. Hari yang jauh di belakang dari hari ini ya teman-teman. Ano itu kan paling jauh. Kalau agak jauh itu kita nyebutnya sono. Masih kelihatan di nama kita sono. Jadi kono, sono, ano ya teman-teman. Kono sono ano ini harus disambungin lagi sama satu kata ya, nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan kore, sore, are, itu nggak perlu ada kata bendanya lagi. Makanya di sini ano dipasangin sama hi ya, ano hi, are hi itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi ano hi hari itu, are hi itu nggak bisa. Jadi ano sono kono harus ditambahin kata lagi. Tapi kalau kore, sore, are itu nggak perlu ditambahin apa-apa lagi seperti itu. Oke, ano hi. Kara itu dari ya. Makanya di sini artinya mesin translation-nya adalah mungkin sejak hari itu. Tabun mungkin. Anohi hari itu, kara dari. Mungkin dari hari itu. Nah, hari apakah itu? Kita akan lihat di kalimat setelahnya. あの日、星が降った日。 Anohi, hoshi ga futta hi. Anohi, hari itu. Hoshi itu adalah bintang ya teman-teman artinya. Hoshi itu artinya bintang. Hoshi ga futta. Hoshi ga furu. Futta itu dari kata furu yang artinya adalah turun ya teman-teman. Tapi ingat kanji furu yang ini, kata furu yang ini adalah untuk sesuatu yang jatuh dari langit ya. Misalkan hujan, misalkan salju, misalkan ini bintang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Kita bakal pakai si furu ini. Kata yang cukup common ya teman-teman. Kata yang cukup sering digunakan karena kalau hujan ya, ame futteru, ame ga futteru. Dan ini adalah bentuk intransitif, jadi selalu pakai ga ya teman-teman. Hoshi ga furu, ame ga furu, yuki ga furu, yuki ga furimashita. Seperti itu ya. Oke, diingat-ingat ya. Hoshi ga futta hi. Nah, jadi hari yang seperti apa? Hari di mana bintang jatuh. Lanjut. それはまるで Sore wa marude. Nah, sore muncul nih ya teman-teman. Tadi kan kono, sono, ano. Kore, sore, are. Nah, sore ini buat nunjukin itu ya teman-teman. Sore wa tuh apa? Sore wa あの ini 日、 nunjukin si 星が降った日。 hoshi ga futtahi. Sore yang disebutkan dari kalimat setelah ini menunjukkan ke si anohi hoshi ga futtahi ini ya. Nah, marude ini adalah bentuk pengandaian ya teman-teman. Metafora, bukan metafora juga sih. Ya bisa dibilang metafora ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau mau bilang suatu perumpamaan dalam bahasa Jepang, kita bisa pakai si marude ini. Tapi ini belum lengkap kalimatnya, kita lanjut ke kalimat setelahnya ya teman-teman. まるで夢の景色のように Oke. Marude yume no keshiki no yoni. Jadi kalau mengucapkan pengandaian, kita bilangnya marude titik-titik no yoni ya. Misalkan gini, dia cantik banget ya, bagaikan bulan purnama. Nah, itu kita bisa bilang, kanojo wa marude mangatsu no yoni kirei desu ne. Dia marude bulan purnama no yoni. Cantik ya. Gitu kalau di bahasa Indonesia ini ya. Jadi marude titik-titik yoni itu untuk mengungkapkan sebuah perumpamaan. Ingat ya teman-teman. Nah, kalau di sini yang diperumpamain apa? Perumpamaan untuk si hari di mana bintang jatuh itu ya. Gimana perumpamaannya? Marude yume no keshiki no yoni. Pemandangan bintang-bintang jatuh itu tuh seperti pemandangan yang ada di mimpi ya. Keshiki itu artinya pemandangan. Jadi pemandangan no partikel kepunyaan ya kita bebas. Yume no keshiki berarti pemandangan yang ada di dalam mimpi. No yoni gitu. Jadi marude yume no keshiki no yoni, seperti pemandangan dalam mimpi. Lanjut lagi. ただひたすらに Tada itu artinya hanya ya, udah dipelajarin karena ini hijau. Hitasura. Nah, hitasura ini sebuah kata yang sering aku pakai ya. Betul, aku kerja di Jepang itu sebagai programmer ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa coding ya, kadang-kadang tuh ada loop ya teman-teman namanya di sebuah program. Loop itu misalkan ada error nih. Nah, kalau atasan aku bilang, ini meskipun ada error, kamu tetap lanjutin terus nih loopnya gitu. Kamu tetap lanjutin terus nih programnya, nggak di handle errornya. Lu lanjutin terus nih, itu bisa diganti sama hitasura ya. Kore hitasura ni yaru no,
Kore hitasura ni yaru no. Ini dilakukan terus-terus nih. Ini sengaja dilakukan terus-terus nih gitu. Nah, kita lihat artinya di sini apa sih hitasura? Tanpa henti, terus-menerus, tanpa henti-hentinya ya, teman-teman. Tada hitasura ni. Nah, kalau mesin translation yang di sini hanya dengan tekun seperti itu. Nah, jadi hitasura adalah seperti itu ya, teman-teman. Mungkin penggunaannya masih banyak, tapi kalau kedepannya kita ketemu lagi hitasura ya, kita akan bahas, oke? Karena filmnya masih panjang ya, teman-teman. Utsukushii nagame datta. Utsukushi nagame datta. Utsukushi artinya beautiful ya, teman-teman. Utsukushi itu cantik, indah, bagus. Nagame. Nah, nagame ini artinya pemandangan juga ya, Bang. Tadi keshiki juga pemandangan. Nah, apa sih bedanya nagame sama Tada, marude yume no keshiki no youni. keshiki pemandangan? Utsukushii nagame datta. Bingung dong. Jadi mana nih, Bang, pemandangan sebenarnya? Aku mau jelasin ya. Nagame ini nih sebenarnya adalah dari kata kerja ya, teman-teman. Nagameru yang artinya memandangi. Nagameru. Kalau keshiki itu memang udah kata benda yang artinya pemandangan. Dalam bahasa Jepang, sebuah kata kerja itu hampir semuanya bisa dijadikan kata benda ya. Gimana caranya? Misalkan kayak gini, nagameru. Bentuk masnya atau bentuk sopannya dari nagameru adalah nagamemas. Kalau masnya itu kita coret ya, teman-teman, jadi nagame, itu jadi kata benda. Jadi yang tadi artinya memandangi jadi pemandangan ya. Contoh lain lagi yang misalkan kata kerja bisa jadi kata benda ya. Hanasu itu kan untuk berbicara. Hanashimas bentuk sopannya, masnya dicoret jadi apa? Hanashi kan. Hanashi itu artinya adalah cerita ya, atau pembicaraan. Pembicaraan ya. Contoh lagi misalkan omou. Omou itu kan untuk memikirkan. Omoimas untuk memikirkan dalam bentuk sopannya. Omoimas masa dicoret kan jadi omoi ya. Omoi jadinya pemikiran gitu. Tapi bedanya dengan keshiki adalah kalau keshiki fokus ke si emang pemandangannya itu. Tapi kalau nagame ini karena artinya tadinya dari memandangi jadi pemandangan, lebih fokus ke bukan ke pemandangannya tapi cara kita memandangnya ya gitu. Sama-sama pemandangan sih artinya, cuman ya itu ada perbedaan nuansa itu ya. Jadi kalau belajar bahasa Jepang juga harus, ya sebenarnya nggak perlu tahu-tahu banget sih nuansanya. Ya orang Jepang juga ngerti. Tapi kalau kita tahu nuansanya, kita jadi bisa milih ya. Ini cocoknya pakai nagame atau pakai keshiki ya. Karena poinnya beda ya, teman-teman. Contohnya misalkan aku lagi snowboard kemarin. Terus kan naik tuh ke atas gunung. Nah, di atas gunung itu aku mau bilang pemandangan dari situ tuh luar biasa ya. Tapi aku mau fokus ke apa ya? Bukan ke pemandangannya, tapi wah, view dari mata aku tuh bagus banget loh ini gitu. Nah, aku makanya nagame di situ, bukan pakai keshiki gitu. Susah ya nggak paham ya. Cuman ya ada perbedaan nuansa doang ya, tapi artinya sama-sama pemandangan dan orang Jepang juga pasti ngerti ya kalau kamu mau bilang nagame atau mau bilang keshiki seperti itu. Kita mark ya jadi hijau nagame. Terus datta. Deshita dari kata des. Des itu kan untuk menutup kalimat, tapi kalau dia sudah lampau kita sebutnya deshita. Karena ini bentuk biasa atau bentuk percakapan, kita pakainya datta bukan deshita. Utsukushi nagame deshita. Utsukushi nagame datta. Seperti itu. Kita udahi dulu sampai sini ya teman-teman. Part 2 ini kita akan lanjut lagi. Nextnya itu adalah lagu kalau nggak salah. Nah, kita bahas lagu itu sampai habis. Hope you guys learn something. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Makasih dukungannya, semoga kita bisa nyelesain film Kimi no Na wa ini sampai habis. Jane.